Oke, pemirsa setia beri cinta waktu, mari kita langsung masuk ke inti cerita yang benar-benar menguras emosi dan penuh teka-teki hari ini. Kita awali pembahasan kita dari arena sirkuit yang panas, bukan hanya karena gesekan ban di aspal, tapi karena perseteruan dua ego laki-laki yang sedang dipertaruhkan. Di lintasan go-kart itu, kita disuguhi pemandangan yang memacu adrenalin. Trian dan Aditya, dua sosok yang selama ini berseberangan, memacu kendaraan mereka sekencang mungkin. Dan akhirnya, bendera finish berkibar. Siapa pemenangnya? Tentu saja, jagoan kita, Trian. Dengan kemampuan mengemudinya yang mumpuni dan fokus yang tajam, Trian berhasil mengasapi Aditya. Dia keluar sebagai juara di lintasan balap itu. Ada rasa puas yang terpancar dari wajah Trian. Sebuah kemenangan kecil yang setidaknya bisa sedikit mengobati luka hatinya akhir-akhir ini. Namun, yang menarik bukanlah balapannya, melainkan apa yang terjadi setelah mesin-mesin itu dimatikan. Aditya, yang baru saja kalah, turun dari go-kartnya. Anehnya, dia tidak terlihat marah atau dendam secara meledak-ledak selayaknya orang yang kalah. Justru, dia mendekati Trian dengan sikap yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran seorang musuh. Disinilah momen yang bikin kita semua mengerutkan kening. Aditya tiba-tiba membuka pembicaraan yang sangat sensitif. Dia menyinggung soal posisi CEO di perusahaan Nirwana. Seperti yang kita tahu, posisi itu baru saja dicopot dari Trian dan digantikan oleh papanya sendiri, Pak Cahyadi, akibat adanya kasus penggelapan uang perusahaan yang misterius. Itu adalah titik terendah dalam karir Trian. Dan coba tebak, apa yang dilakukan Aditya? Dia menawarkan bantuan. Ya, kalian tidak salah dengar. Aditya menawarkan diri untuk membantu Trian mencari tahu siapa dalang sebenarnya di balik penggelapan uang itu. Dia seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan bagi Trian. Aditya berkata dengan nada meyakinkan bahwa dia punya koneksi atau cara untuk membongkar siapa tikus yang sudah memfitnah Trian hingga turun tahta. Tentu saja Trian bukan orang bodoh yang mudah diperdaya. Kita bisa melihat sorot mata Trian yang penuh kecurigaan. Dia tidak mudah percaya begitu saja kepada Aditya. Bagaimana mungkin orang yang selama ini menjadi duri dalam daging, orang yang selalu mencari gara-gara, tiba-tiba mau membantu memulihkan nama baiknya? Logika Trian berjalan. Dia menatap Aditya dengan tajam, mencoba mencari kebohongan di balik tawaran manis itu. Trian bersikap dingin, menjaga jarak dan tidak langsung mengiyakan. Melihat respons Trian yang skeptis, Aditya tidak memaksa. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Sebelum pergi, Aditya meninggalkan pesan yang menggantung. Dia meminta Trian untuk menghubunginya jika sewaktu-waktu Trian berubah pikiran dan butuh bantuannya. "Hubungi gue kalau lu butuh," kira-kira begitu inti ucapannya. Aditya pergi dengan santai, meninggalkan Trian yang berdiri terpaku dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Nah, di titik ini, karakter Aditya ini benar-benar menjadi misteri terbesar dalam sinetron ini. Kita sebagai penonton dibuat bingung, diombang-ambingkan oleh sikapnya. Apakah dia ini sebenarnya baik atau jahat? Kita tidak bisa melupakan fakta bahwa di satu sisi, Aditya pernah menolong Trian dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Ada jejak kebaikan yang samar-samar. Tapi apakah itu tulus? Keraguan kita terjawab, atau mungkin malah semakin rumit ketika adegan berpindah ke momen yang lebih gelap. Kita diperlihatkan sisi lain dari Aditya yang tidak diketahui oleh Trian. Aditya terlihat melakukan pertemuan rahasia dengan bos besarnya. Dalam pertemuan itu, terungkaplah agenda asli Aditya. Di depan bosnya, Aditya menegaskan sebuah fakta yang membuat bulu kudut merinding. Dia mengatakan bahwa goal atau tujuan utamanya masih sama, yaitu menghancurkan Trian. Hancur sehancur-hancurnya. Namun, ada satu syarat yang dia ajukan. Aditya ingin melakukan penghancuran itu dengan caranya sendiri. Dia tidak mau didikte. Ini menjelaskan kenapa dia menawarkan bantuan tadi. Sepertinya strategi Aditya adalah memeluk sebelum mencekik. Dia ingin mendapatkan kepercayaan Trian terlebih dahulu, membuat Trian bergantung padanya. Lalu ketika Trian sudah lengah, dia akan menjatuhkannya dari tempat yang lebih tinggi. Benar-benar licik dan manipulatif. Jadi tawaran bantuan soal penggelapan uang itu hanyalah umpan. Umpan lezat yang disiapkan untuk menjerat Trian masuk ke dalam perangkap yang lebih besar. Sosok Aditya ini benar-benar seperti ular berbisa yang pandai berkamuflase. Setelah ketegangan intrik Aditya, kita dibawa masuk ke suasana yang jauh lebih emosional dan private. Langit sudah gelap, malam semakin larut. Kita melihat Trian yang sedang berada di kamarnya bersama istri tercinta, Adila. Meskipun tadi siang dia menang balapan, tapi ketika malam tiba dan sunyi menyapa, perasaan sedih itu kembali menyerang. Trian terlihat sangat down, wajahnya murung,
Tatapannya kosong. Kehilangan posisi CEO di perusahaan warisan mamanya, Nirwana, benar-benar memukul harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan seorang anak. Dia merasa gagal, dia merasa tidak becus menjaga amanah. Bayang-bayang kekecewaan Pak Cahyadi dan hilangnya kepercayaan orang-orang membuatnya merasa kecil. Rasanya sakit sekali melihat Trian yang biasanya tegar kini terlihat rapuh. Namun, di saat-saat terpuruk seperti inilah peran Adila sebagai istri yang solihah dan setia benar-benar bersinar. Adila tidak membiarkan suaminya larut dalam kesedihan. Di scene menjelang tidur itu, Adila mendekati Trian. Suaranya lembut, tentuhannya menenangkan. Adila mulai merangkai kata-kata penguatan yang begitu indah. Adila meminta Trian untuk tidak berkecil hati. Dia menatap mata suaminya dalam-dalam dan meyakinkan bahwa jabatan bukanlah segalanya. Adila mengatakan satu kalimat yang sangat powerful. Jangan sampai posisi CEO menjadi lebih besar daripada seorang Trian sendiri. Artinya, identitas dan harga diri Trian tidak ditentukan oleh kursi jabatan itu. Trian tetaplah Trian yang hebat, Trian yang bertanggung jawab, dan Trian yang dicintai Adila, ada atau tidak adanya jabatan CEO. Adila juga berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan selalu mendampingi Trian. Dalam situasi terburuk sekalipun, Adila tidak akan pergi. Dia akan menjadi tiang sandaran ketika Trian lelah, dan menjadi penyemangat ketika Trian ingin bangkit. Momen ini benar-benar so sweet dan menyentuh hati. Kita bisa merasakan betapa besarnya cinta Adila. Dukungan moral inilah yang sebenarnya paling dibutuhkan Trian saat ini, lebih dari sekedar jabatan. Pelukan hangat Adila malam itu seolah menjadi obat paling mujarab bagi luka hati Trian. Tapi, cerita tidak berhenti di momen romantis itu saja. Adila bukan hanya istri yang pandai menghibur, tapi dia juga wanita yang cerdas dan proaktif. Kesedihan Trian itulah yang justru memicu semangat juang di dalam diri Adila. Dia tidak terima suaminya difitnah dan diperlakukan tidak adil. Kita kemudian melihat Adila yang kembali berdiskusi dengan sahabat setianya, Muti. Mereka berdua menyusun rencana. Kali ini mereka tidak mau gegabah. Adila dan Muti ingin merencanakan sesuatu dengan sangat matang, teliti, dan hati-hati. Target mereka jelas, menyelidiki Mama Herlina. Kecurigaan Adila terhadap ibu tirinya itu semakin kuat. Insting Adila mengatakan bahwa Mama Herlina punya hubungan erat dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, termasuk masalah penggelapan uang yang mendepak Trian. Adila dan Muti sadar, menghadapi Mama Herlina itu tidak mudah, karena dia licin dan pandai bersandiwara. Makanya, mereka butuh strategi jitu. Mereka tidak boleh salah langkah sedikit pun. Adila bertekad untuk membongkar topeng Mama Herlina. Dia ingin mencari bukti keterlibatan Herlina dalam kekacauan di Nirwana. Semangat Adila dan Muti ini memberikan kita harapan bahwa meskipun Trian sedang jatuh, ada pasukan pendukung di belakangnya yang siap menyerang balik demi kebenaran. Jadi, episode hari ini benar-benar paket lengkap. Kita melihat kemenangan fisik Trian di balapan, tapi kekalahan mentalnya karena jabatan. Kita melihat kelicikan Aditya yang bermuka dua, menawarkan madu padahal membawa racun. Dan yang paling penting, kita melihat kekuatan cinta Adila yang mampu membangkitkan semangat Trian, serta kecerdasan wanita, Adila dan Muti, yang siap menjadi detektif demi mengungkap kebusukan Mama Herlina. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Trian akhirnya akan termakan bujuk rayu Aditya dan menelponnya? Dan apakah mampu rencana matang Adila dan Muti menembus pertahanan Mama Herlina tanpa ketahuan? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar yang membuat kita tidak sabar menunggu hari esok. Jangan sampai terlewatkan setiap detiknya, karena badai yang lebih besar sepertinya baru akan bermulai. Terima kasih sudah menyimak alur cerita hari ini. Tetaplah setia menonton Beri Cinta Waktu.